Itu orang Tionghoa di Indonesia dikesankan itu kelompok eksklusif dan kaya-kaya. Saya rada terkejut karena saya nggak pernah ngalaminya, dan memang waktu dulu saya tidak begitu melihat dengan mata kepala sendiri. Taunya banyak etnis Tionghoa di Jakarta, di Indonesia yang sangat miskin. Saya ada dengar di Pontianak, Kalimantan Barat begitu. Tapi yang dari kota tempat asal saya, itu yang kita sebut Tionghoa Benteng, Tangerang. Itu boleh saya tanya sedikit, itu berapa menderitanya mereka dan kenapa mereka kok bisa susah begitu, dan apakah kita, maksudnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoanya dengan organisasi yang begitu gede-gede, apakah lupa dengan mereka? Tolong sedikit saja supaya terus terang saya nggak tahu, mungkin kawan-kawan saya juga tidak tahu ataupun tahu saya nggak tahu. Tapi tolong cerita mengenai etnis Tionghoa di Tangerang atau di Benteng ini. Kalau Anda sering berpergian ke daerah-daerah terpencil seperti saya, Anda akan melihat bahwa etnis Tionghoa itu tidak semuanya kaya. Yang dinamakan Cina Benteng itu adalah mereka-mereka yang tinggal di daerah Benteng, di daerah Tangerang sana. Banyak di antara mereka yang hidupnya di kandang babi. Ya, saya pernah bikin baksos di sana. Baksos bakti sosial. Bakti sosial, pelayanan medis yang kami berikan di sana. Non-pri miskin ini dilupakan. Padahal mereka ini sangat menderita loh. Mereka ini double menderitanya. Double menderita bagaimana? Double menderitanya. Kita ambil contoh. Sekarang karena mereka adalah etnis yang tergolong non-pri, di mana KTP-nya ditandai, surat lahirnya ditandai. Mereka tidak punya surat-suratan. Surat nikah pun tidak ada. Dulu agama Konghucu tidak boleh menikah karena belum diakui sebagai agama negara. Sekarang itu adalah agama negara resmi yang ke-6 di Indonesia sejak zamannya Gus Dur. Ya. Nah, oleh karena tidak punya surat-suratan, ketika ada pembagian raskin, beras untuk orang miskin, ada pembagian sembako, mereka tidak kebagian. Kenapa nggak kebagian? Ya, karena mereka bukan penduduk. Kalau karena nggak punya KTP maksudnya? Karena nggak punya KTP, nggak punya KK, kartu keluarga. Jadi mereka nggak dapat yang raskin ataupun sembako maupun akses kesehatan, karena di Indonesia kan sekarang di beberapa provinsi sudah ada macam kartu kesehatan macam Jakarta. Nah, itu kan bukan hanya di beberapa provinsi. Mulai 1 Januari tahun 2014 ini secara nasional seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bagaimana prakteknya kita masih belum tahu. Oh, itu mulai Januari 1 Januari 2014 setiap rakyat Indonesia punya hak, dan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar, punya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau tidak punya uang, ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimana ini orang Cina Benteng ini bisa mendapatkan ya, kalau mereka sembako kalau mereka tidak punya KTP, apa kewarganegaraan mereka? Kalau mereka tidak punya KTP, tidak punya kewarganegaraan tentunya, ya kan? Kalau tidak punya kewarganegaraan, artinya mereka bukan WNI. Kalau mereka bukannya WNI, apa punya hak mereka? Apakah Anda sebagai orang Indonesia datang ke Amerika ini lalu petentang-petentang bilang pergi ke rumah sakit, saya minta dilayani karena saya manusia? Orang yang bertanya, apa kewarganegaraan Anda? Anda bukan orang Amerika. Anda tidak punya hak untuk menuntut di sini. Begitupun mereka yang tidak punya kewarganegaraan. Dan bagaimana mereka bisa dapat kewarganegaraan kalau surat lahir pun mereka nggak punya? Jadi itu semacam dilema dong. Itu Cina Benteng itu sudah miskin, tidak punya akses kesehatan, tidak punya akses apa-apa. Ya, itulah yang harus kita perjuangkan. Apakah oke. Jadi itu sedikit menyimpang, tapi itu kenyataan. Itu kenyataan yang saya kebetulan tidak tahu, dan mungkin beberapa teman tidak tahu. Sedikit informasi dari Dr. Lee. Terima kasih sekali lagi. Maka demikianlah kita bincang-bincang ringan kita berakhir malam hari ini, dan saya sekali lagi ingin atas nama Kabari ingin mengucapkan terima kasih banyak
atas semua informasi yang sangat bermanfaat dan berguna ini. Semoga kita bisa melakukan sesuatu di masa depan untuk dedikasi dan perjuangan Dr. Lee. Terima kasih sekali lagi. Saya Vincent Lee atas nama Kabari, majalah Kabari, kabarinews.com mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.